Jangan berharap seorang lelaki masuk surga sebelum dia mempertanggungjawabkan istrinya. Dan seringkali Ana sampaikan, ingat para suami, jangan hanya menjadi mesin pencari uang. Ada tugas besar yang ada di pundakmu, yaitu menyelamatkan istrimu dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Melihat pasangan Anda di rumah tidak punya ketertarikan, tapi lihat pasangan orang lain banyak ketariknya, ada yang salah dalam diri Anda. Istri sendiri dilihat tidak menyenangkan, istri orang kayaknya enak dilihatnya. Anda lihat apa selama itu? Coba cek apa yang Anda lihat di handphone Anda. Begitu Anda lihat teman-teman sekalian, Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Ini nggak bagus, astagfirullah, buang. Gimana Anda bagus? Tapi ketika Anda amati, astagfirullah, astagfirullah, Masya Allah, ada maksiat di mata itu. Nah, pelan-pelan, maksiat yang kecil masih halus, semakin banyak, banyak bertumpuk jadi besar. Besar bahasa Arabnya adalah kabir. Tapi kalau yang besar semakin melekat, kuat, melekat, maka berubah bentuknya menjadi jamak. Kabir menjadi al-kabair. Jadi kabair itu adalah dosa-dosa yang sudah menjadi besar, yang terakumulasi, yang bahayanya itu selain bisa menghambat rahmat turun kepada kita, juga mampu menangkal doa-doa untuk dikabulkan oleh Allah. Kalau buka baju, terutama perempuan, ajarkan anak kalian, anak perempuan kalian, anak laki-laki khususnya perempuan, istri-istri kalian, ajarkan zikir ini, kata Habib Ahmad, supaya kalau di kamar nanti buka baju, mau ganti baju, ada di kamar kita makhluk-makhluk yang kita nggak lihat, dia langsung tertutup. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Coba rame-rame kita baca. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita jangan kaget satu kali baca mata mereka nggak lihat, karena tadi Sayyidina Ali udah bilang ini zikir mengalahkan api, mengalahkan air, mengalahkan besi, mengalahkan semua, kalah dengan zikir, termasuk pandangan-pandangan jin nggak bisa melihat aurat kita kalau kita baca itu. Terutama istri-istri kita kalau lagi buka baju harus baca itu. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahanam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalu di wal anda, jom kita sebarkan tentang ciri-ciri ahli neraka. Semoga yang dengar ini dijauhkan daripada menjadi penghuni neraka. Jom. Yang pertama ciri-ciri ahli neraka iaitu tidak mendirikan salat.
Yang kedua, tidak memberi makan minum kepada fakir miskin. Yang ketiga, hidup dalam maksiat, hidup dalam keadaan kelalaian, hidup mengikut hawa nafsu yang jahat. Yang keempat, tidak beriman dengan hari kiamat. Yang kelima, tidak sempat bertaubat sehingga datangnya kematian. Semoga yang dengar, yang like, yang komen, yang share dijauhkan daripada ciri-ciri ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jom kita komen amin insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina, lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tapi banyak di antara kita merasa itu suatu hal yang remeh. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir. Batasan aurat cowok itu lebih gampang daripada cewek. Kenapa? Karena cewek itu terlalu berharga. Kalau cowok kurang berharga kita mah. Ya, cowok-cowok kenapa kok nggak ribet? Karena nggak bernilai. Mereka tuh tergeletak di jalan juga nggak ada yang mau. Cowok ya. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bernilai. Terlalu keren cewek tuh. Terlalu istimewa. Makanya Allah mengistimewakan perempuan karena Allah melihat perempuan ini istimewa, penciptaannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya keren, semuanya bernilai, semuanya bisa bikin fitnah. Arti fitnah itu bisa bikin masalah. Makanya disuruh tutup. Ya Allah, ambil deh apa yang Allah mau deh, ambil dari saya. Ambil keluarga saya, mungkin pekerjaan, teman saya, nggak masalah, saya nggak peduli. Cuman satu, jangan keislaman saya yang kau ambil ya Allah. Saya udah nggak punya apa-apa kalau nggak punya Islam. Islam is my life. Islam selamatkan hidup saya. Islam, wah benar-benar merubah hidup saya 360 derajat gitu. Mungkin kalau nggak ada Islam saya nggak tahu sih jadi apa. Mungkin bisa mati karena pergaulan bebas, mati karena narkoba mungkin, dan lain sebagainya. Ya itulah, apa yang Allah mau dari saya, ambil semua. Jangan keislaman saya, jangan keimanan saya, ya Allah. Saya nggak mau masuk dalam kafir, dan nggak mau. Jadi saya ingin mas. Siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Jadi kami laki-laki yang tanggung ibu di akhirat kelak. Ibu tidak bertanggung jawab kepada suami, tapi kami suami tanggung jawab kepada ibu di akhirat kelak. Maknanya apa? Ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu Senin Kamis, ibu tahajud, suaminya pencuri, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, tidak ada urusan dengan suami ibu di akhirat kelak. Ibu tetap masuk surga. Sebaliknya, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya pendakwah, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya suka selingkuh. Nah, ini sebelum istri masuk neraka, suaminya duluan. Maka ibu hormati ibu. Kami yang menanggung ibu dunia akhirat. Ya? Sama ibu. Nah, perempuan itu punya watak yang sebaliknya. Perempuan itu walaupun tersakiti, ya dia akan tetap mencintai. Lihat aneh wedok iki.
Memang aneh, perempuan itu aneh. Kenapa perempuan dibekali perasaan seperti ini? Walaupun disakiti tetap mencintai. Kenapa? Karena perempuan punya tugas yang sangat besar. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa untuk melahirkan cinta. Ojo nangis untuk melahirkan ini nih. Ya loro. Habib kok tahu? Saya lihat istri saya melahirkan seperti apa kok? Sakit. Taruhannya nyawa, dalam keadaan sakit dan sadar nih Israel mungkin nyabut nyawanya ya, berjuang antara hidup dan mati. Itu perempuan masih penuh cinta. Anakku mau lahir gitu. Anak. Lupa semua sakitnya. Paham, Mbak? Jadi kalau Anda disakiti masih mencintai, ya pahamlah. Memang itulah wanita. Awat disuruh pakai kerudung susah, pakai helm gampang. Lebih takut sama polisi daripada takut sama Allah. Aneh. Dan kalau ditilang sama Allah gimana? TPR. Oh maaf, itu helmnya kenapa nggak dipakai? Aduh Pak, maaf Pak. Masih bisa kita. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, kenapa Allah nggak pernah dikerudung? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar. Pulang dari sini, Bang, insya Allah aku tetap sabar bersamamu, Bang, sampai kau ditenggelamkan di Laut Merah, Bang. Pak, kalau aku pengen nikah, boleh nggak? Aduh, nih bocah zaman sekarang baru kerja aja udah minta nikah. Mesum nih anak. Astagfirullah. Pandang anak Anda, anak yang hidup di zaman ini bukan Anda yang hidup pada zaman tahun 70. Gangguan belum banyak. Hari ini yang dilihat oleh anak-anak kita di televisi, di internet, di HP adalah orang yang pamer aurat. Lihat, anak Anda laki-laki murni, normal dia. Melihat yang demikian dan dia punya iman, ngadu ke ibunya, ibu saya pengen menikah. Lalu berkata ibunya, jangan. Awas kalau anak berzina, Anda sebagai ibu masuk neraka duluan, Anda sebagai bapak masuk neraka duluan. Hati-hati. Waduh. Ayo nak, boleh nak nikah yuk, boleh. Bener Pak? Yes. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya, lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya nggak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah, tapi maaf ya, beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua, jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, Bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin, karena hanya melihat hari itu, berarti seperti tidak punya Allah, bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah. Kita punya kewajiban mensupport anak kita, memberikan semangat buat mereka, bahwa hidup kamu tidak dilihat dari yang sekarang. Malu sih. Kok malu? Mandi bareng katanya malu. Padahal biar bapak ibu tahu, Rasulullah pernah mandi bareng sama istrinya. Faham mandi bareng gak? Mandi bersama di satu kamar mandi, sama-sama bebas, terbuka. Itu ajaran Islam kita. Kenapa Rasulullah SAW sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya bersama Rasul mandi bareng sambil beribut siapa yang mau ambil bayuna air ya. Kata Siti Aisyah, saya ribut sama Rasul siapa yang ambil duluan.
Ini kenapa semua itu yang dilakukan SAW? Ini sebenarnya bukan khas untuk Rasul. Ada orang, ini kan khusus untuk Rasul saja. Kalau kita tidak, kita manusia, punya jiwa, punya perasaan. Kalau kita bisa menjalankan sesuai yang telah dijalankan SAW, akan kita sendiri akan merasakan kenikmatan dalam rumah tangga kita.